Saya belajar bertenun itu mahir 1 minggu dari orang tua saya sendiri. 1 minggu? Ya, Itu betul. di usia 12 tahun? Iya, betul sekali. Wow, cepat ya? Iya. Oke, horas teman-teman semua, kembali lagi di program Ngobrol Santai di channel Horas Tapanuli Utara di Kopi Lonceng. Ini kita sambil ngopi santai dengan tamu spesial. Ini anak muda yang sangat kreatif ya, sangat menginspirasi banyak orang, yaitu Chandro Partonun Muda. Nanti kalian bisa lihat Instagramnya, nanti aku cantumin di bawah. Chandro underscore Partonun Muda. Partonun Muda. Wow, dari namanya udah kelihatan ini penenun yang milenial ya. Ya, betul sekali. Kalau nama lengkap Chandro Chandro Store saja. kalau nama brandnya itu Chandro Chandro Partonun Partonun Muda. Muda. Ya. Nah, kita mau ngobrol, bincang-bincang seputar ya tenun, karena tarutung identik dengan tenun, yaitu tenun-tenun yang banyak sebagai mata pencarian ya di Tapanuli Utara. Chandro, Ya. ini usia masih berapa? Usia saat ini 21 tahun. 21 tahun, maaf. Tapi udah jadi penenun sekaligus pengusaha ya. Belum. Iya. Ya. Jadi ini mau tanya ya, Ya. kan jarang nih penenun laki-laki dan masih muda, kan jarang sekali ditemukan di kawasan Toba ataupun daerah-daerah sekitar. Ini awalnya gimana sih makanya bisa jadi penenun? Nah, saya itu tertarik lihat tenun ini dari orang tua saya. Jadi orang tua saya itu penenun juga. Nah, setelah saya lihat orang tua saya bertenun, saya tertarik dengan bertenun. Jadi saya bilang sama orang tua saya, "Mak, saya pengen bertenun." Jadi saya itu bertenun mulai kelas 6 SD. Berarti sekitar 12 tahun. Iya, udah ada. Umur 12 tahun ya? 6 SD. Jadi saya mencoba dan akhirnya saya tertarik melihat dengan produk ulus ini. Gitu. Itu memang kemauan sendiri atau diajarin orang tua Jadi awalnya? itu sebenarnya itu kemauan saya sendiri, karena kenapa saya melihat budaya yang ada saat ini sangat harus dilestarikan lagi. Maksudku gini, karena generasi muda ini saat ini yang akan mengembangkan budaya ke depannya lagi. Gitu. Oke. Nah, umur 12 tahun itu bertenun apa sih maksudnya? Atau kan banyak itu prosesnya, mulai Iya. menggulung ya? Di kanji dulu. Dikanji dulu itu awalnya gimana? Maksudnya apa duluan yang dipelajari? Yang pertama itu saya belajarnya prosesnya itu dikanji, baru setelah itu digulung, setelah itu diani dulu, baru setelah itu proses penenunan di dalam tenun. Nah, belajar ulos itu berapa lama? Saya belajar bertenun itu mahir 1 minggu dari orang tua saya sendiri. 1 minggu? Ya, itu betul. di usia 12 tahun? Iya, betul sekali. Wow, cepat ya? Iya, karena saya sering lihat orang tua saya gitu sebelum. Oh ya, sering lihat di rumah, iya. terus ya mulai tahu lah kan, dipraktekin seminggu siap. Ya, betul. Itu dijual. Setelah itu kita jual ke pajak gitu. Nah, ini tenun pertamamu dijual berapa harganya? harga- Dulu sekitar berapa tahun yang lalu itu ya? 9 ya? Sebenarnya kalau harganya itu saya bilang berapa ya? Masih ya harga pas-pasan lah ya. Pas-pasan ya, betul, karena masih belajar, proses belajar. Masih belajar dan hasilnya belum terlalu bagus ya, mungkin. betul sekali. Nah, kemudian setelah selesai satu, kemudian orang tua gimana? Kan biasanya kan, laki-laki ngapain bertenun? Atau dilarang atau enggak sih? Sebenarnya orang tua saya nggak larang, tapi orang-orang yang sering yang hina saya begitu. Dan kadang orang-orang bilang, kok laki-laki bertenun kok gitu kan. Jadi saya ada yang hina gini, kok laki-laki bertenun kayak bencong gitu katanya. Saya itu nggak peduli sebenarnya. Jadi saya pernah dibilang gitu 2 bulan saya down, tapi setelah saya pikir-pikir saya lanjut lagi bertenun gitu. Jadi sambil sekolah, Sambil bertenun. Biasanya kalau untuk buat satu tenun itu masa-masa sekolah itu bisa dapat berapa? Jadi waktu saya sekolah di bertenun itu bisa menghasilkan 3
3 ulus, namanya ulus sadum yang Ulus kecil. sadum, ya. Setelah saya tamat sekolah, saya bisa menghasilkan kalau ada kerjaan dan 1 minggu itu bisa 4 sampai 5. 4 sampai 5 itu pulang sekolah langsung pegang tenun. Iya betul. Wow, luar biasa ini. Tepuk tangan dulu nih. Ini Chandro kayaknya nggak banyak. Aku nggak banyak tahu laki-laki yang jadi penenun di Tarutung lah ya khususnya. Ini luar biasa. Jadi uang hasil tenun itu jadi apa? Jadi uang jajan sendiri atau jadi untuk bantu orang tua atau gimana? Salah satunya saya bertenun itu untuk uang sekolah saya, karena saya sekolah di swasta kan HKBP 1 Tarutung. Jadi saya yang biayai untuk sekolah saya gitu. Wow. Dari pelajar dari masih remaja udah mandiri ya? Iya, harus bisa mandiri. Harus gitu. bisa mandiri. Nah hanya tenun apa aja yang udah dibuat? Ini masa sekolah ya, masa sekolah? Masa sekolah itu cuman itu ada 2. Itu namanya ulus sadun sama ulus ragi huting. Ragi huting. Dan itu dijual ke toke atau pengepul ya? Iya betul. Ya, harganya dulu mungkin masih belum pas-pasan ya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, apa duka yang paling maksudnya yang paling Chandro ingat? Maksudnya yang momen selain tadi diejekin sama orang, iya betul. Atau apa yang adakah misalnya dari harga yang masih belum pantas lah, atau apa kira-kira duka yang paling Chandro ingat? Kalau duka itu sebenarnya harga dari tenun itu sebenarnya, tapi sebenarnya itu dari kita sendiri sih. Kalau kita buat ulus kita lebih berkualitas, harganya oke, tapi kalau kita buat tenun kita biasa, harganya menurun begitu. Tapi kalau itu enggak saya bilangnya bagaimana ya? Itu sesuai dengan orang yang lihat gitu hasilnya, harganya gitu. Kalau dihitung-hitung udah banyak tenun yang kau hasilkan ya? Nggak terhitung ya? Nggak terhitung lagi. Ya sebulan 3, 4, 5 ya. Ini Chan. Ya. Kalau ulos yang paling sulit yang pernah Chandro buat itu saat ini saya bertenun ulus tuntunan saat ini yang paling sulit itu karena di situ motifnya banyak, lidinya itu hampir 30-an gitu. Itunya saat ini sulit saya kerjakan. Namanya ulos apa? Tuntuman. Oh, tuntuman. Dan harganya lumayan oke juga sih. Jutaan lah ya. Jutaan. Tapi saya saat ini ke pewarna alami. Iya. Orang-orang dari luar sukanya pewarna alam saat ini. Dan itu belajar pewarna alami otodidak sendiri? Sebenarnya saya belajar pewarna alam itu ada pihak dari UNESCO yang ngajarin saya untuk bagaimana cara pewarnaan yang sebenarnya. Itu. Dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, betul sekali. Contohnya apa misalnya? Contohnya dari tumbuhan itu dari akar mengkudu. Akar mengkudu. Terus kunyit ya? Kunyit bisa, bawang merah gitu bisa juga. Dan harganya luar biasa. Oke juga sih harganya. Dan prosesnya sangat sulit juga sih. Oh iya, sambil ngopi dulu, ngopi. Ini Chandro luar biasa. Udah banyak diundang di event-event ya. Betul ya. Ada UNESCO, Citibank, terus Beli Kreatif Danau Toba. Iya, benar. Ya sangat udah sering jadi pembicara juga, webinar di Instagram atau di Zoom segala macam. Kira-kira apa yang belum kesampaian? Kesampaian saat ini saya pengen membuat pelatihan buat khusus untuk generasi muda yang ada saat ini gitu. Saat ini dia ada di Tapan Utara, tapi karena kondisi saat ini belum bisa gitu. Nah kira-kira ada nggak laki-laki yang tertarik bertenun? Mungkin selama 11 tahun lah bertenun. Saya agak bisa cerita dikit ya. Iya boleh. Saya laki-laki, dia masih SMP. Dia sering datang ke rumah. Saya dilihat bertenun, katanya, "Bang, aku pengen bertenun," katanya itu. Saya ajarin dia, saat ini dia udah bisa bertenun.
masih kecil, dia masih umuran berapa ya, kelas 1 SMP. Mungkin jadi Chandro, the next Chandro ya. Iya, sebentar lagi. Itu sekali. Aduh, jadi kita nggak bisa nganggap ya yang bertenun itu perempuan, yang laki-laki nggak boleh jadi bertenun. Sebenarnya nggak boleh gitu ya. Iya sebenarnya, tapi sedangkan desainer juga kan ada yang perempuan, ada yang Ada yang laki-laki. laki-laki, ada yang perempuan gitu. Jadi itu harus kita patahkan ya. Iya betul sekali, karena gini, kalau buat contohnya kita ada laki-laki bertenun, jangan di semangatnya, nanti mereka down gitu. Harus disemangati, harus diberikan yang terbaik biar budaya itu tetap ada gitu. Nah, ini kan mungkin pandangan di masyarakat ya, masyarakat banyak bahwa jadi penenun itu bukan sesuatu yang menjanjikan. Iya betul. Artinya mungkin sama kayak mungkin bertani ya. Bertani. Itu mungkin bisa jadi pilihan terakhir Nah, bagi anak muda mungkin ya harus mau jadi pegawai apa segala macam. Kalau Chandro sendiri yang udah jadi pelaku ya, jadi penenun, sekaligus membantu penenun-penenun di Huta Barat ya. Huta Barat, Partali dulu. Sebenarnya bertenun ini menjanjikan atau tidak sebagai masa depan lah bisa kita bilang. Kalau menurut saya ini menjanjikan, karena pemutarannya dalam perekonomian itu pasti. Itu pasti. Contohnya kita bertenun, kita jual langsung pasti barang uangnya gitu. Dan harganya sebenarnya bisa jauh lebih besar dari yang seperti biasanya. Nah, Chandro menjual hasil-hasil tenunnya dari mulut ke mulut kah atau udah punya galeri? Saat ini saya belum punya galeri. Tahun depan semoga ada. Oh, semoga ada. Amin. Jadi saya cara penjualan itu ada sistem online juga, sistem manual yang ada di masyarakat Tapanuli Utara juga ada. Jadi saya lebih ke luar. Contohnya itu salah satunya ada Medan, Tebing Tinggi, ada Jakarta, ada juga yang ada di sampai Malaysia udah ada nyampe barang kita. Malaysia? Iya. Itu orang Batak atau orang? Yang suka itu sebenarnya jadi orang kayak orang Jawa gitu. Orang itu tertarik lihat ulos kita gitu. Orang itu tertarik dari proses penenunnya, dari apanya, dia orang itu sangat tertarik. Jadi yang beli bukan hanya orang Batak? Iya, Jawa pun sudah ada yang beli. Wow, luar biasa ya. Iya. Nah, ini aku mau naik lagi. Kan aku lihat dari penampilan ini kayak pemuda, kayak orang-orang Batak tahun abad-abad 19, 18 gitu ya. Dan udah jarang orang pakai. Ini apa namanya, ikat kepala? Ini namanya ulos mangiring. Ulos mangiring yang dipakai di kepala ya? Iya, betul. Ini mulai dari kapan sih pakai kayak gini? Ini masih hampir 1 mingguan saya pakai di kepala. Baru ini? Baru ini 1 mingguan. Dan ulos ini udah lama, ini udah hampir 20 tahunan gitu. Dan sebenarnya kan ada orang, kalau di zaman sekarang kan ulos itu ya paling identik untuk di acara-acara tertentu ya, betul. Padahal sebenarnya mungkin ulos mangiring bisa digunakan sehari-hari ya. Sebenarnya itu tergantung. Contohnya adanya ulos mangiring itu dipakai untuk yang lagi hamil 7 bulanan ada. Ada macam-macamnya. Itu ada. Tapi ini cocok ya dibudayakan. Jadi pakaian sehari-hari? Kalau pakaian sehari-hari bisa nggak itu kira-kira? Bisa kayaknya. Bisa mesan sama Chandro? Oh boleh. Nah kawan-kawan, aku udah pesan, tapi belum selesai. Lagi proses. Nah aku coba, ya kita harus budayakan yang namanya ya hasil warisan budaya Batak kan. Kalau kita lihat foto-foto zaman dulu, orang-orang tua dulu itu pakai ikat kepala gitu. Ikat kepala semua. Nah sekarang kenapa enggak kan gitu? Justru keren. Jangan lagi kita menganggap itu sesuatu yang mistis atau yang berbau dukun lah, kan? Padahal sebenarnya enggak kan? Iya. Nah itu kawan-kawan boleh pesan ke Chandro. Nah terakhir, apa sih kendalanya? Kendala maksudnya yang Chandro lihat di Tapanuli Utara lah ya, sebagai penghasil tenun yang terkenal lah ya, Tapanuli Utara ya. Maksudnya kendala-kendala
dalam Oh, iya. penenun. Dari penenun sendiri. Saat ini saya berkendala di pewarna alam. Karena Karena warna yang ada di sini masih belum ada yang lebih banyak, lebih masih sedikit yang ada di sini. Jadi saya kadang-kadang memesan itu dari luar semua pewarna alamnya. Itu kendala saya saat ini. belum. Nah, kalau kita buat sendiri lama atau belum Enggak, bisa? karena sebagian pewarna alamnya nggak ada sebagian di Tapan Utara. Oh gitu. Iya betul. Cuman udah pernah eksperimen nggak dengan saya dengan tumbuhan apa, dengan tumbuhan yang ada di sekeliling gitu? Saya pernah tapi hasilnya belum bagus gitu. Belum bagus ya, masih perlu belajar lagi ya. Masih belajar. Itu kendala. Terus ada lagi nggak kendala yang Kalau mungkin saat, yang di Chandro alami dan teman-teman juga di tenun ini? Ada lagi? kalau saya cuma itu aja. Kalau saat ini pewarna alam. Kalau dari harga sekarang udah oke. Kalau harga itu karena Covid ini masih turun, kadang naik turun. Tapi itu dari kualitas kita dulu. Contohnya kualitas kita oke, harganya oke. Tapi kalau harganya kualitasnya tidak bagus, harganya pun tidak bagus. Itu. Oke, sekarang apa sih harapan Chandro ke depan? Artinya mungkin cita-cita yang belum kesampaian, terus apa yang sesuatu yang mau dibuat mungkin untuk apakah Chandro nantinya bakal berhenti di tenun? Apakah lanjut terus? Itu kira-kira gimana? Kalau harapan saya ya di Tapan Utara boleh ya. Boleh Tapan Utara. Buat anak muda yang saat ini yang lagi menenun ya, kalau boleh itu diperjuangkan karena itu dari budaya kita yang itu. Jadi yang kedua tadi apa? Yang kedua mungkin aku lupa ya. Yang kedua tadi kira-kira cita-citanya ke depan. Cita-citanya saya pengen. Apakah nanti berhenti? Oh, kalau saya tidak, karena saya harus membudayakan dari Ulus ini. Nah, cita-cita saya ini pengen mempunyai galeri di satu tempat untuk bisa mempromosikan Ulus kita ini. Ya, semacam galeri sekalian workshop Ya betul. Wow, luar biasa, keren. Dan buat harapan lagi satu lagi, buat anak muda yang mau belajar ya bisa kita ajarin gitu. Itu dia, anak muda baik laki-laki perempuan boleh belajar dengan Chandro. Ya betul sekali. Dia mau berbagi ilmu dengan teman-teman semua bagaimana cara menenun yang baik gitulah ya. Terima kasih banyak Chandro. Ya. Udah datang ke Kopi Lonceng, udah datang dengan kesibukannya. Ya, semoga sukses cita-citanya tercapai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Chandro tadi bisa menginspirasi banyak orang dan lahirlah the next Chandro atau penenun-penenun hebat lainnya dari Tarutung. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya, ngobrol santai selanjutnya. Horas.